Halo semua teman-teman, selamat tahun baru 2021 dan selamat datang kembali di channel saya Stefanus Suryawan. Di video kali ini akan lebih serius sedikit supaya videonya lebih berguna buat kalian. Di video kali ini akan membahas tentang uang yang kita tabung dengan laju inflasi. Serius banget ya kelihatannya. Tapi seharusnya sih nggak terlalu serius-serius amat. Paling nggak kita harus mengamankan uang yang kita tabung. Jangan sampai uang yang kita tabung ternyata hasilnya nggak bertambah tapi malah berkurang. Kalian ingat nggak arti kata dari inflasi? Sesuai dengan KBBI, inflasi itu adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Jadi uang kita makin lama makin turun karena inflasi. Jadi kalau inflasi makin besar berarti uang kita juga kurangnya makin besar nilainya. Inflasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu inflasi ringan. Jadi kenaikan harganya itu di bawah 10%. Lalu inflasi sedang itu di antara 10-30%. Inflasi berat itu kenaikan harganya di antara 30-100%. Dan inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Nah, ini kenaikan harganya bisa sampai 100%. Ngeri juga ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Nah, di Indonesia sendiri di tahun 2010 inflasi Indonesia itu 6,96%. Lalu di 2011 itu 3,79%, 2012 4,30%, 2013 8,38%, 2014 8,36%, 2015 3,35%, 2016 3,02%, 2017 3,61%, 2018 3,13%, 2019 2,72%. Di tahun 2020 ini kemungkinan di bawah 2%, karena kan pandemi COVID ini perputaran uang jadi melambat. Inflasinya juga tidak akan besar. Anggaplah kalau kita tambah dengan tahun ini yang 2%, dihitung ke 10 tahun ke belakang, rata-rata inflasinya jadi sekitar 4,5%. Kita anggap inflasinya di 4% aja ya, supaya gampang dihitung. Kalau kalian nabung di celengan ayam, uang kalian lama-lama nilainya habis. Karena dari tahun ke tahun akan berkurang sesuai dengan besarannya inflasi itu. Dikurangi, jadi misalnya tahun lalu kalian punya uang 100.000 dan inflasinya 4%, berarti 100.000 dikurangi 4%, tahun ini nilainya jadi 96.000. Tahun lalu 100.000 bisa beli 20 apel, tahun ini cuma dapat 19 apel. Nabung di bank gimana? Nah, kalau nabung di bank harus pintar-pintar cari bank. Misalnya, tabungan di bawah 10 juta tidak dapat bunga, ya pasti habis. Karena ya nggak ada bunga, kalian nabung sama aja nabung di celengan ayam tadi. Anggaplah bank itu nggak punya minimum saldo untuk bunga, tetap berbunga walau saldo kalian minim. Mesti dilihat lagi apakah bank kalian itu ada biaya bulanannya. Nah, ini juga akan berkurang karena biaya bulanannya tadi. Apalagi yang dananya terbatas. Kalian harus pintar-pintar menghitung bagaimana supaya uang kalian nggak berkurang. Misalnya kalau bunga banknya 4% dan biaya bulanannya itu taruhlah 5.000 ya. Berarti minimal tabungan kalian itu paling nggak harus di 1,5 juta. Kalau dananya di bawah 1,5 juta, habis juga lama-lama. Kalau deposito gimana? Deposito juga harus pandai pilih-pilih bunganya. Kalian mesti tahu bank mana yang punya bunga deposito yang tinggi. Rata-rata bunga deposito itu sekitar 5,5% ya tinggi. Bunga 5,5% itu akan dikenakan pajak bunga deposito sekitar 20%. Maka bunga yang real kita terima sekitar 4,4%. Masih oke lah ya, kalau tadi inflasinya 4%, kita masih untung 0,4%. Kelemahan depositonya juga tadi, kalau misalnya kita yang punya dana terbatas, ya nggak bisa deposito, karena deposito kan ada minimal saldonya. Minimal deposito harus 8 juta, minimal deposito harus 10 juta. Nah, buat yang dana terbatas nggak bisa deposito. Jadi gimana dong caranya nabung supaya uang kita tidak dimakan inflasi dan
tetap aman. Kalau kita nabung di celengan ayam tadi kan takut ya misalnya dicolong atau diambil. Kalau di bank aman, tapi kok kena biaya administrasi dan lain sebagainya, deposito uangnya nggak cukup, bingung juga ya. Ada namanya reksadana. Jadi reksadana itu adalah salah satu instrumen yang relatif aman dan mengalahkan laju inflasi. Di KBBI, arti dari reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan. Di reksadana ini kita bisa memilih manajer investasi yang sesuai dengan kita mau. Jadi yang pasti kan kita mau pertumbuhan uang kita itu lebih besar daripada inflasi. Nah, di reksadana ini bisa dipilih sesuai dengan besaran yang diinginkan. Tetapi semakin besar keuntungan yang ingin didapat, pasti ada resiko yang lebih besar. Istilahnya high risk, high return. Itu udah pasti ya. Reksadana itu ada 4 jenis. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, reksadana saham, dan reksadana gabungan. Resiko yang paling kecil itu ada di reksadana pasar uang. Keuntungan reksadana itu apa sih selain bunganya bisa mengalahkan inflasi tadi? Yaitu tadi, bisa dimulai dengan dana yang enggak terlalu besar. Buat kita yang dananya terbatas, masih bisa nabung di reksadana. Lalu nggak butuh pengetahuan yang luas, jadi kita nggak perlu tahu tentang saham dan lain sebagainya. Terus nggak perlu dipantau terus juga, karena sudah ada manajer investasi yang profesional yang akan mengelola uang kita. Terus belinya di mana reksadana itu? Ada 3 tempat untuk membeli reksadana. Yang satu di bank, yang kedua langsung di manajer investasinya, dan yang ketiga online. Untuk di bank dan manajer investasi itu biasanya ada minimum pembelian, jadi kalau beli tanggung-tanggung nggak bisa, dan ada fee transaksinya. Jadi dikenakan biaya dalam pembelian reksadana itu, tergantung dari masing-masing bank atau masing-masing manajer investasinya. Kalau di online itu fee dalam pembelian juga tidak ada. Kalian bisa beli reksadana mulai dari 10 sampai 100 ribu. Lalu produknya juga macam-macam karena terdiri dari banyak manajer investasi, dan kita juga bisa langsung bandingkan produk-produk mana yang lebih unggul dan cocok untuk kita. Nah, untuk tahu detail lebih jauh tentang reksadana, tunggu di video selanjutnya ya, karena video ini sudah terlalu panjang, dan paling nggak kalian tahu dulu kalau kalian menabung pastikan tidak kalah sama inflasi dan uang kalian bertumbuh, bukannya berkurang. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Semoga bisa membantu dan semoga berguna buat kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh dibantu like. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel saya, boleh dibantu subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, ada ide, atau saran lainnya, boleh ditulis di komen. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.